Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini kita akan membahas masalah teguran hak cipta ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang misalnya channelnya kena masalah seperti ini, teman-teman bisa ikuti kursus hak cipta. Jadi misalnya kalau kita nggak mengikuti apa kemauan YouTube ini, kalau kita melanggar, ntar di dashboard channel kita itu ya, itu akan kena teguran. Jadi di sini misalnya untuk teman-teman yang ada pesan email masuk seperti ini, video Anda dihapus karena adanya permintaan penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Jadi di sini channel ini melanggar ya. Kalau ini ntar kita sampai kena 3 kali, akun kita wassalam. Dan di sini untuk teman-teman yang misalnya sudah terlanjur pernah kena hapus channelnya itu di HP-nya teman-teman jangan membuat channel baru di HP yang sama, karena IP HP-nya itu sudah kebaca sama Google. Dan teman-teman kalau membuat akun Google baru dan buat YouTube, ntar kedepannya juga akan kena lagi meskipun nggak melakukan pelanggaran ya. Jadi di sini teman-teman cek saja kalau ada teguran seperti ini, teman-teman buka lalu scroll ke atas cari yang bawah ya. Nah, di sini kan ada tinjau detailnya, ikuti kursus hak cipta. Dan di sini coba kita bisa tinjau dulu detailnya ya. Video ini dihapus karena apa? Nah, jadi di sini kalau kita pelajari lebih lanjut, satu teguran hak cipta. Pemilik hak cipta meminta kami untuk menghapus video Anda karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar hak cipta miliknya. Jadi di sini kalau kita upload, ntar video yang kita comot ini di channelnya dia ya, channelnya yang kita download videonya ini, dia itu di bagian hak ciptanya itu ada laporan bahwa videonya dipakai oleh channel ini misalnya, dan dia lapor ke YouTube atau mengeluh bahwa videonya itu dipakai sama channel ini. Jadi dia bisa lapor, langsung ambil tindakan strike atau take down ya. Dan di sini kalau kita kena misalnya sesama orang yang bisa dinegosiasi enak, tapi kalau kita uploadnya ke video-videonya misalnya kayak CV atau PT atau mungkin film, itu bahaya ya. Nah, di sini karena melakukan pelanggaran, channel ini mengupload video tentang film atau artis ya. Dan di sini tanpa edit sama sekali. Di sini kalau kita klik pilih tindakan, hubungi penggugat, kirim permintaan pemulihan. Jadi di sini kalau kita hubungi penggugat ini, ntar kita akan dibawa ke yang punya video ini dan kirim permintaan pemulihan. Di sini kita mengajukan banding. Tapi kalau video ini misalnya benar-benar bukan milik kita, ya udah, kita cuman kursus hak cipta saja. Di sini kita bisa klik kursus hak cipta. Tujuan kita mengikuti kursus hak cipta ini ya, ntar ke depan misalnya kita kena satu teguran kuning itu, kita jangan sampai kena lagi gitu. Jadi ntar di sini kalau kita kena teguran, kita kalau mengikuti kursus hak cipta ini, pihak YouTube ini juga akan istilahnya itu nggak terlalu ngasih hukuman berat. Kalau kita cuman kena kuning ya mungkin 1 minggu bisa upload kembali dan kuningnya hilang. Tapi kalau sudah kena merah itu susah ya. Jadi kursus hak cipta itu hanya kita mengisi ya, apa yang dikasih soal ini sama pihak YouTube, kita hanya mencentang di bagian benar atau salah. Dan di semua soal ini biasanya beda-beda ya.
Nah, jadi di sini saya hanya menekan salah, benar, semua hal di atas. Seperti ini ya, misalnya nih, konten yang pernah diizinkan oleh pemiliknya mungkin dihapus dari YouTube sesudah itu, benar. Pelanggaran hak cipta dapat berakibat kerugian moneter, denda, biaya hukum, penghentian akun YouTube Anda. Nah, di sini saya pilih semua hal di atas karena ketika ini dia berkuasa ya kalau kita melakukan rel upload. Kalau sudah kita centang semua, kita klik saja periksa jawaban. Nah, di sini nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 juga benar. Setelah itu kita klik selesai. Ntar kita akan dibawa lagi ke tampilan seperti ini ya. Jadi di sini yang kasih strike ya, ini loh, ini emailnya. Jadi teman-teman jangan main-main kalau masalah rel upload. Di sini teman-teman kalau misalnya mau buat konten itu mendingan original. Jadi nggak usahlah kita rel upload seperti itu. Ntar efeknya sangat luar biasa loh kalau kita rel upload. Kalau kita sudah kena teguran 1 kali merah, dia tetap menghantui di dashboard YouTube Studio kita. Dan ntar kalau kita kena merah itu dia 3 bulan. Seperti itu. Kalau kuning 1 minggu udah hilang, beres. Tapi kalau satu pelanggaran merah itu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan dia akan kuning. Tapi peringatan itu tetap ada di dashboard YouTube Studio kita. Intinya di sini untuk kita mengikuti kursus hak cipta ini agar pihak YouTube ini juga lebih ringan lah, meringankan hukuman kita itu. Tapi kalau untuk pulih enggaknya ini ya nggak bisa, tergantung yang punya video. Kalau yang punya video ini mencabut strike-nya dia, ya kita bisa normal. Dengan mengajukan permintaan pemulihan berarti Anda memulai proses hukum. Nah, jadi ini kalau kita mau gugat, nggak bisa. Karena video ini benar-benar bukan milik kita, miliknya orang itu. Ntar kita malah akan kena lebih parah lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Pelanggaran channel teguran hak cipta yang aktif 1 dari 3. Di sini kalau kita kena 1 merah seperti ini kita 3 bulan jangan sampai kena lagi. Kalau 3 bulan kita nggak kena, ntar di sini akan kuning. Cuman peringatan kuning ini masih nempel terus gitu loh. Tapi kan ada keringanan. Kalau kita kena 1, 2, 3 ya habis, musnah channel ini gitu. Biasanya kalau kita kena ringan itu pertama kuning, baru merah 1, 2, 3, habis itu hilang, channelnya dihapus. Dan kalau channel kita sudah dihapus sama pihak YouTube ini, kita nggak bisa membuat channel baru di HP yang sama. Semoga di penjelasan saya saat ini bisa dimengerti. Intinya untuk teman-teman tetap hati-hati ya, pahami main YouTube, jangan rela upload ntar kena hapus. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.